Nah, jadi kelicikan mereka itu ya, orang-orang tuh nggak tahu kalau ada maksud yang tersembunyi dari orang-orang Yahudi tadi. Kabilah yang satu dengan yang lain itu akhirnya karena diadu domba, akhirnya mereka bertengkar, berselisih paham oleh Yahudi tadi. Si Yahudi peperangan itu mulai mulai perang, kemudian ada yang memadamkan. Tapi karena si Yahudi ini adalah orang yang penghasut, maka ditiup-tiupkannya lagi, dihasut lagi, dikompor-komporinya lagi. Maka peperangan berkecamuk lagi di antara sesama bangsa Arab. Sedangkan Yahudi hanya menonton. Itulah yang terjadi pada saat ini di Palestina. Semua sifat-sifat yang ada di buku ini, yang diceritakan di buku ini, terlihat semua ya. Madinah ini ada 3 kabilah yang terkenal, yaitu kabilah Bani Nainuqa yang dulunya sekutu Khazraj dan perkampungan mereka yang ada di dalam Madinah. Yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraizah. Nah, orang Bani Quraizah ini adalah dulunya suku Aus yang bersama Bani Nadir. Tinggalnya di pinggir-pinggir kota Madinah. 3 Bani ini membuat peperangan antara Aus dan Khazraj sudah ada sejak dulu ya. Mereka juga membuat andil peperangan buat. Jadi berkomplot dengan sekutunya ya. Tentu saja ini tidak ada yang bisa diharapkan dari orang-orang Yahudi ini, nggak ada yang bisa diharapkan. Mereka memandang Islam itu dengan mata kebencian dan dengki. Mereka benci, mereka dengki kepada Islam. Mereka memandang Islam seperti itu. Rasulullah pun tidak berasal dari ras mereka. Mereka benci karena Rasulullah nggak berasal dari suku dari orang-orang Yahudi. Sedangkan dakwah Islam itu bisa menyatukan hati manusia-manusia yang dari berbagai ras. Itu bisa menyatu. Kebencian yang ada, permusuhan, kemudian menepati janji, memegang amanat, itu adalah hal-hal yang diajarkan dalam Islam. Dan itulah yang membuat orang-orang Yahudi itu benci ya. Dakwah Islam itu bisa menyatukan orang-orang dari berbagai ras, dari berbagai suku, agama. Itu bisa bersatu sebenarnya dengan Islam, dengan dakwah Islam. Iya. Karena apa? Karena dakwah Islam itu ya tidak mau ada permusuhan, tidak ada mau ada kebencian. Mereka mendakwakan Islam untuk menepati janji, memegang amanat, membatasi makanan, ada yang halal, ada yang haram itu ya. Harta termasuk harta yang halal, harta yang halal dan haram ya. Semua kabilah Arab di Yasrib itu tentu akan bersatu. Jika begitu keadaannya, Yahudi ya, apa yang akan dilakukan oleh Yahudi lagi? Dan aktivitas mereka itu akan gagal, nggak akan ada lagi riba. Mereka tidak akan lagi bisa membunga-bungakan harta mereka. Mereka akan rugi ya kan? Kan boleh jadi kabilah-kabilah Arab itu akan bangkit memperhitungkan harta riba yang pernah diambil oleh orang-orang Yahudi. Lalu mereka menuntut tanah yang pernah lepas ke tangan orang-orang Yahudi. Mereka takut ini. Makanya mereka takut dakwah Islam itu menyebar. Karena perekonomian, kalau dakwah Islam sudah menyebar ini, kalau ekonomi Islam itu naik, ekonomi Yahudi pasti turun. Kalau semua ada yang ada di dunia ini pakai apa yang dilakukan oleh Islam, yang diterapkan dalam syariat Islam, Yahudi tidak bisa berkutik. Masalahnya sistem kita kayak bank masih riba. Riba, membungakan uang. Yang Yahudi takuti adalah kalau ekonomi Islam sudah berjaya. Dendam mereka ini ya ada sejak Rasulullah datang ke Yasrib. Masuk Yasrib, mereka tidak berani menampakkan permusuhan dengan Rasulullah. Jadi mereka kayak pura-pura baik, tapi sebenarnya mereka tuh memendam kebencian.
dakwah Islam gara-gara ini, aku enggak ini gara-gara, nah itu kan. Hal ini diketahui jelas seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq menuturkan, aku meriwayatkan dari Safiyah binti Huyai al-Akhtab. Dia berkata, aku adalah anak yang paling disayangi ayahku dan juga pamanku Abu Yasir. Setiap kali aku bertemu, tentu mereka berdua akan menggendongku dan melepaskan anak lain yang sedang digendongnya. Tak kala Rasulullah tiba di Madinah, singgah di Kuba di Bani Amr bin Auf, maka ayahku Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab pergi ke sana pada malam hari. Keduanya tidak kembali kecuali setelah matahari terbenam pada keesokan harinya. Mereka berdua terlihat malas, loyo, tanpa semangat dan jalannya pelan-pelan. Aku segera menghampiri mereka berdua seperti biasanya. Namun demi Allah, tak seorang pun di antara mereka berdua yang menoleh ke arahku. Mereka terlihat murung. Kudengar pamanku bertanya kepada ayahku, "Diakah orangnya?" "Demi Allah, memang dia," jawab ayahku. "Apa engkau yakin?" "Ya," jawab ayahku. "Apa yang kau pikirkan tentang dirinya?" "Demi Allah, aku akan memusuhinya selagi aku masih hidup," jawab ayahku. Hal ini juga yang dikuatkan oleh riwayat Al-Bukhari tentang keislaman Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Yang sebelum itu ia adalah ulama Yahudi yang tersohor. Abdullah, namanya kayak Abdullah ya. Abdullah bin Salam, namanya sudah ke Arab-Arapan ya. Setelah mendengar kedatangan Rasulullah di Madinah, dia cepat-cepat menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak bisa dipahami kecuali oleh seorang nabi. Maka tak kala mendengar jawaban yang disampaikan oleh beliau, seketika itu pula dia masuk Islam. Kemudian dia berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mendustakan. Jika mereka tahu aku sudah masuk Islam sebelum engkau bertanya kepada mereka, tentu jawaban mereka akan menjadi lain selagi mereka masih berada di hadapan engkau. Jadi ketika mereka sudah berlari dari Rasulullah, sudah jauh, jawabannya akan berbeda pula. Kayak gitu. Yahudi itu ngomong di depan orang beda, di belakang orang juga beda seperti itu ya. Maka Rasulullah pun mengirim utusan hingga ada beberapa orang Yahudi datang kepada beliau. Sementara Abdullah bin Salam bersembunyi ke dalam rumah. Beliau bertanya, "Bagaimana keadaan Abdullah bin Salam di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Dia adalah orang yang paling banyak ilmunya di antara kami dan anak dari orang yang paling banyak ilmunya di antara kami. Dia adalah orang yang paling baik di antara kami dan anak dari orang yang paling baik di antara kami." Ya. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa Abdullah bin Salam adalah pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami. Ada juga yang menyebutkan dia adalah orang yang paling baik di antara kami dan anak yang paling baik di antara kami. Orang yang paling mulia di antara kami dan anak dari orang yang paling mulia di antara kami. Rasulullah pun bertanya kepada mereka, "Apa pendapat kalian jika ia masuk Islam?" Langsung ditanya kayak gitu. "Ini tidak mungkin terjadi," jawab mereka 2 atau 3 kali. Lalu Abdullah bin Salam pun yang tadi sembunyi menampakkan dirinya sambil berkata, "Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Sesungguhnya dia datang dengan kebenaran." "Engkau berdusta," kata mereka. Nah, ini merupakan pelajaran yang diterima Rasulullah dalam menghadapi Yahudi pada hari Rasulullah pertama memasuki Madinah. Nah, ini ya. Maksudnya di sini yang kata Safiyah ini adalah anak orang Yahudi. Jadi istri Rasulullah yang berasal dari kalangan Yahudi adalah hanya Safiyah. Safiyah ini anak orang Yahudi. Safiyah itu anak yang paling disayangi ya. Tetapi nanti akan menjadi musuh ayahnya ya. Nah, ini dikatakan bahwa ketika melihat Rasulullah itu, mereka tuh sudah tahu bahwa Rasulullah itu adalah orang-orang Mekah yang membuat gempar orang-orang di sana ya, penganut agama nenek moyang di sana. Makanya mereka bertanya, "Apakah itu betul Muhammad?"
yang datang ke situ kayak gitu ya. Ayahnya menjawab, ayah Sofia itu, kalau dia itu memang betul Muhammad yang berasal dari Mekah tadi yang membawa agama baru, maka kata ayah Sofia ini, aku akan memusuhinya selagi aku masih hidup. Nah itu ya, karena dia benci sekali dengan Islam.